Shalom, selamat pagi teman-teman Youth Bethesda. Kali ini kita ketemu lagi walaupun ibadah online, tapi saya percaya bahwa kita tetap merasakan kuasa hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus berhubungan dengan Thomas. Siapakah Thomas? Thomas adalah seorang yang bernama Didimus, yang artinya adalah anak kembar. Dalam cerita ini tidak diceritakan siapa kembarannya, namun saya coba kupas Thomas dengan nama Didimus ini artinya adalah anak kembar. Dan ada banyak hal yang saya akan sampaikan tentang Thomas. Thomas ini adalah juga murid dari 12 murid Tuhan Yesus yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selanjutnya selama 3 tahun lebih. Kemudian Thomas juga hidup di dalam mentor salah satu murid yang dikasih Tuhan Yesus. Ada Yakobus, ada Yohanes, dan juga Petrus. Kemudian Thomas juga melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan juga Thomas percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 5, Thomas mengalami kepercayaannya bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian Thomas juga adalah hidup bersama dengan murid Tuhan Yesus ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas di hari Minggunya, kemudian masuk di hari Senin, teman-teman memberitahu tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 25. Jadi di sini saya menemukan ada 6 fakta bagaimana kehidupan Thomas sesungguhnya hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengalami kualitas secara kerohanian di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa pada saat Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus mengalami perjumpaan bersama dengan murid-murid lainnya, Thomas mengalami keraguan tentang Tuhan Yesus. Nah, di kupasan yang kedua, saya akan membawa kita membaca beberapa ayat firman Tuhan, yaitu mengapa Thomas tidak percaya, kenapa Thomas ragu-ragu. Nah, di dalam firman Tuhan ketika disampaikan di Yohanes 14 ayat 5, sebelumnya ketika Tuhan Yesus sebelum mengalami penyaliban, Thomas berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana kami tahu jalan itu?" Dan Tuhan Yesus menunjukkan sebuah jalan kepada Thomas tentang keselamatan. Di Yohanes 20 ayat 25 dikatakan bahwa ketika setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid menyampaikan, namun Thomas berkata kepada mereka, "Kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." Jadi sebelum dia memasukkan jarinya ke lubang yang tangan Tuhan Yesus dipaku dan juga lambungnya yang ditusuk, sebelum memasukkan, Thomas tidak percaya. Kenapa Thomas mengalami keraguan seperti ini? Kalau kita tadi baca di dalam Yohanes 14 ayat 5, Thomas menemukan jalan keselamatannya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus setelah mengalami kematian dan kebangkitan, Thomas tidak percaya. Nah, saya coba kupas di sini beberapa hal, ada 4 hal kenapa Thomas tidak percaya. Teman-teman semuanya, Thomas adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika dia belum memasukkan tangannya bekas paku dan memasukkan jarinya ke dalam bekas tusukan itu di Yohanes 20 ayat 24, maka Thomas belum percaya. Tetapi kalau dia sudah memasukkan, maka dia percaya. Nah, ketika saya gali, Tuhan berbicara sesuatu bahwa Thomas ini adalah seorang yang pesimis, tetapi dia adalah seorang yang berani. Dia ini adalah seorang nelayan, pedagang, dan dia hidup di pesisir Danau Galilea. Kenapa Thomas tidak kumpul
Kemudian dia mengalami kekecewaan yang sangat. Saya bisa memahami kondisi Thomas pada saat itu. Thomas yang sangat percaya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, kemudian juga dia hidup bersama-sama melayani Tuhan, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, dia mengalami keraguan. Kenapa Tuhan yang saya sembah? Kenapa Tuhan yang menjadi guru saya? Kenapa Tuhan yang menjadi penyelamat saya mati di kayu salib? Inilah keraguan Thomas yang pertama. Sehingga ketika mengalami hal ini, di hari Jumat Tuhan Yesus mati, hari Sabtunya dia mengalami kegelisahan yang sangat. Pertanyaan yang belum terjawab di dalam diri Thomas. Kemudian dia masuk di hari Minggu, dia mengalami sesuatu yang down secara manusia. Dan ketika murid-muridnya memberitahu Thomas bahwa Tuhan Yesus bangkit, buat ini menurut apa yang saya dapat, Thomas mengalami sesuatu yang buat dia ini berita apa lagi gitu. Tuhan yang saya sembah sudah mati, kemudian ini diberitakan bangkit. Dia masih depresi secara manusia. Dan poin selanjutnya bahwa dia frustasi karena Tuhan atau guru yang dia sembah, yang melayani bersama-sama meninggal, saudara. Secara jiwa dia terguncang, kemudian juga sehingga dia tidak percaya mana Tuhan yang berkuasa di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi Thomas. 8 hari kemudian, minggu berikutnya, Tuhan Yesus hadir dan mendapati Thomas. Saudara, apakah kuasa Tuhan yang kita percayai, yang kita hidup bersama-sama dengan Tuhan beberapa tahun ini? Mungkin teman-teman youth ada yang sudah hidup bersama dengan Tuhan 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang mungkin 15 tahun. Bahkan sejak sekolah minggu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sudah lahir baru, kemudian mengetahui keselamatan, hidup dalam lingkungan rohani, papa mama, anak Tuhan. Kita setiap minggu beribadah di gereja. Kemudian kita melihat kuasa Tuhan terjadi. Ada banyak hal. Apalagi kita semua youth, ada juga yang sudah bekerja, ada juga yang masih kuliah. Nah, ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah, saya katakan bahwa Thomas melihat Tuhan Yesus mungkin dalam pemikiran adalah Tuhan yang saya sembah ini tidak berkuasa lagi, mengalami kegagalan, sehingga dia kecewa, sehingga dia depresi. Nah, seringkali kita hidup di dalam Tuhan, lahir baru, mengetahui keselamatan, hidup dalam lingkungan rohani, percayakan kuasa Tuhan, tetapi ketika pekerjaan tidak kunjung datang, kemudian kita mengalami kegagalan di dalam teman hidup, kemudian juga keluarga kita mengalami masalah, bahkan situasi saat ini, teman-teman semuanya, kota kita, provinsi kita, negara kita, bahkan dunia, semua mengalami masalah yang sangat luar biasa. Semua orang mengalami kondisi efek dari pandemi COVID-19 ini. Apakah Tuhan masih berkuasa? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit hari yang ketiga, inilah menyatakan kekuasaannya, kuasa kebangkitannya. Teman-teman semua, kita sudah memahami apa kondisi yang terjadi di dalam diri Thomas, sehingga Thomas mengalami keraguan di dalam Tuhan Yesus. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan berapa tahun, kemudian sesuatu tidak terjadi di dalam hidup kita, maka mulai ada keraguan seperti Thomas. Dia sudah percaya Tuhan Yesus yang berkuasa, tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, menyerah saja, maka dia mengalami keraguan. Teman-teman semuanya, percayalah akan janji Allah, percayalah akan kuasa Allah. Melalui apa? Saya akan menyampaikan di dalam firman Tuhan di sini.
Ketika 8 hari kemudian murid-murid kembali berkumpul di rumah itu, dalam Yohanes 20 ayat 26, dan Thomas ada bersama mereka meskipun pintu-pintu tertutup, terkunci di sini artinya, tertutup di sini. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka serta berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, dan ulurkanlah tanganmu ke sini dan letakkanlah di lambungku. Jangan tidak percaya tetapi percayalah." Seringkali kita ingin melihat kuasa Tuhan real depan mata kita. Seringkali kita pengen bukti sesuatu di depan mata kita. Bersyukurlah Tuhan bilang di dalam firman Tuhan ini ketika berjumpa dengan murid-muridnya, mereka percaya karena melihat, tetapi kita semua setelah sekarang dan selanjutnya banyak orang yang tidak bertemu dengan Tuhan Yesus tapi kita percaya. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang? Bagaimana kita tetap percaya akan kuasa Tuhan, akan kuasa kebangkitannya, sehingga tidak ragu seperti apa yang terjadi di dalam diri Thomas? Yang pertama, saudara harus hidup bersama dengan Tuhan selalu. Artinya saudara harus punya persekutuan dengan Tuhan, berdoa. Kemudian yang kedua, saudara harus teratur membaca firman Tuhan, menjadi pegangan bahwa firman Tuhan menjadi kehidupan di dalam diri kita. Maka dua hal ini, hidup kita akan senantiasa hidup bersama dengannya. Saya akan baca Roma 6 ayat 8. Sekarang jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama dengannya. Artinya kita akan selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hidup dalam kematian dan kebangkitannya, saya akan memberi beberapa contoh bagaimana di dalam perjanjian baru orang-orang yang mengalami kehidupan bahkan kematiannya secara rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Salah satunya saya ambil contoh adalah Petrus. Petrus mengalami transformasi dengan Tuhan. Awalnya dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bahkan dia melakukan sebuah tindakan sepertinya kekuatannya untuk membantu Tuhan Yesus memotong telinganya Malkus. Bahkan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Dia mengalami transformasi di dalam Tuhan. Kuasa kebangkitannya berubah kehidupannya, sehingga dia melakukan sebuah pelayanan-pelayanan yang dahsyat. Kemudian Paulus yang dulunya adalah orang yang melakukan tindakan yang jahat. Dia melakukan tindakan-tindakan menganiaya orang-orang percaya. Bahkan akhirnya Paulus menjadi penginjil yang luar biasa, memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Inilah orang-orang yang mengalami janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya, mengalami kematian dan kebangkitan dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian di dalam perjanjian lama kita juga melihat Abraham, Musa, Nuh, Daud, Daniel, Elia, Elisa, Yeremia, Nehemia, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang percaya mengalami janji Tuhan di dalam hidupnya karena mereka percaya. Nah, kisah selanjutnya terakhir, apa akhir hidup dari Thomas setelah dia percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Dia menjadi penginjil ke Babilonia kuno, dekat Efrat dan Tigris yang sekarang menjadi negara Irak. Kemudian juga ke Persia yang sekarang menjadi Iran. Dan tahun 52 Masehi dia ke India. Kurang lebih 20 tahun dia menginjili di India, sampai akhirnya dia meninggal di India karena dimasukkan ke sebuah lubang kemudian ditombak oleh salah satu kasta Brahmana. Dan akhirnya 1500 tahun kemudian Portugis datang ke India dan menemukan sebuah tempat di mana tempat ini banyak orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus karena melalui penginjilannya Thomas. Teman-teman semua youth, jangan pernah ragu akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu hidup penyertaan kita bersama dengan Tuhan Yesus.
Karena apa yang terjadi di dalam kehidupan Thomas ketika dia merasa bahwa Tuhan Yesus gagal, mati di kayu salib. Tapi hari yang ketiga dia bangkit menjadi pemenang. Di dalam hidup kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, jangan pernah itu membuat kita menjadi ragu hidup di dalam Tuhan Yesus. Hari ini menjadi pesan firman Tuhan buat kita. Kita tetap maju di dalam nama Tuhan Yesus. Namanya dan kuasa kebangkitannya merubah sebuah transformasi di dalam hidup kita. Seperti Thomas yang tadinya ragu, tapi dia menjadi sungguh-sungguh percaya. Bahkan hidupnya menjadi berkat buat negara India. Itulah pesan firman Tuhan pagi ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Salam sejahtera buat teman-teman youth. Maju terus di dalam Tuhan. Walaupun kondisi sekarang banyak hal yang membuat kita menjadi takut, khawatir, tapi kita tetap kuat. Bahwa kita percaya Tuhan Yesus berkuasa sampai saat ini dan sampai selamanya. Dan hidup kita bergantung dengan Dia melalui berdoa, bersekutu, intim, dan firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Teman-teman youth, saya rindu untuk mengajak kita berdoa bersama-sama pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami merasakan kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami belajar tentang Thomas. Terima kasih Tuhan, kami mengerti dan kami mengetahui apa yang Thomas alami di dalam kehidupannya. Secara manusia, ada kekecewaan mungkin di dalam diri Thomas tentang apa yang Tuhan Yesus alami pada saat mati di kayu salib. Bahkan sampai Tuhan Yesus bangkit diberitakan oleh murid-murid yang lain, Thomas masih belum percaya. Tuhan, inilah sisi kemanusiaan kami. Kami telah percaya, kami telah lahir baru, kami telah beribadah, tetapi seringkali kami merasakan keraguan akan kuasa kasih-Mu. Tetapi ketika 8 hari setelah itu Tuhan Yesus hadir menjamah Thomas, maka Thomas menjadi lebih percaya kepada-Mu. Sehingga Thomas akhirnya menjadi seorang penginjil yang hebat, mengalami transformasi di dalam Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, teman-teman yuk, semakin hari semakin merasakan janji Tuhan, semakin hari semakin merasakan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yuk, pakai semua teman-teman yuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dan diberkati di dalam masa mudanya. Dan kami percaya tahun-tahun berikut kami akan melihat kasih juga kuasa-Mu, bahkan karya-Mu nyata atas teman-teman yuk. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi ini telah memberkati kami untuk kami tidak ragu akan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Dan itu dinyatakan sampai kami bertemu dengan Tuhan Yesus kedua kali. Terima kasih Bapa, kedatangan-Mu yang kedua kali akan menjadi sebuah penantian besar di dalam hidup kami. Dan kami akan terus hidup bersama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, jagai persekutuan kami secara rohani dengan Tuhan. Dan saatnya kami mengalami situasi kondisi seperti ini, kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami percayakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama angkat tangan. Terimalah kuasa akan kasih setia Tuhan, persekutuan bersama dengan anaknya Tuhan Yesus, dan juga penyertaan bersama dengan Roh Kudus di dalam hidup kami. Dengan damai sejahtera menyertai kami di segala situasi dan kondisi. Tuhan Yesus menyertai kami semua. Haleluya. Amin.